Ibadah kebaktian untuk Tuhan. Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Pasal ini melukiskan salah satu kebaktian penyembahan yang terbesar sepanjang segala zaman. Tuhan mendambakan pujaan umatnya dan memanggil mereka untuk menyembah Dia secara tetap. Yang dimaksud dengan ibadah ialah aneka tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Tuhan semesta langit dan bumi yang agung. Jadi, ibadah berpusat pada Tuhan dan bukan pada manusia. Di dalam ibadah Kristen, kita menghampiri Tuhan dengan bersyukur karena apa yang telah dilakukannya bagi kita di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus. Ibadah menuntut komitmen iman dan pengakuan bahwa Dialah Allah dan Tuhan kita. Sejarah singkat ibadah Perjanjian Baru kepada Tuhan. Ibadah gereja yang mula-mula dilaksanakan di Bait Suci Yerusalem dan rumah-rumah pribadi. Di luar Yerusalem, orang Kristen beribadah dalam sinagoge, rumah ibadah Yahudi, selama mereka diizinkan. Ketika tidak diperbolehkan lagi, mereka berkumpul di tempat lain untuk beribadah. Biasanya di rumah-rumah pribadi, sekalipun kadang-kadang di gedung-gedung umum. Ungkapan-ungkapan ibadah Kristen. 1. Dua prinsip pokok menentukan ibadah Kristen. A. Penyembahan yang sesungguhnya terjadi dalam roh dan kebenaran. Maksudnya, penyembahan harus diadakan sesuai dengan penyataan diri Tuhan di dalam putranya. Demikian pula, ibadah melibatkan roh manusia dan bukan hanya pikirannya, serta berbagai manifestasi Roh Kudus. B. Pelaksanaan ibadah Kristen harus sesuai dengan pola perjanjian baru bagi gereja. 2. Ciri utama ibadah perjanjian lama adalah sistem persembahan korban. Karena korban Kristus disalib menggenapi sistem ini, di dalam ibadah Kristen tidak perlu pencurahan darah lagi. Melalui sakramen perjamuan kudus, gereja perjanjian baru terus-menerus memperingati korban Kristus yang satu kali untuk selamanya. Demikian pula, gereja dinasihatkan untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. 3. Memuji Tuhan sangat penting bagi ibadah Kristen. Pujian menjadi unsur penting bagi baik dalam penyembahan Israel kepada Tuhan maupun dalam ibadah Kristen yang mula-mula. Satu cara penting untuk memuji Tuhan ialah dengan menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Perjanjian Lama penuh dengan nasihat untuk bernyanyi bagi Tuhan. Ketika Yesus lahir, seluruh bala surgawi tiba-tiba menyanyikan pujian, dan gereja Perjanjian Baru merupakan masyarakat yang bernyanyi. Tidak pernah mereka memandang nyanyian sebagai sekedar hiburan saja. 5. Unsur penting lainnya dalam ibadah ialah mencari wajah Tuhan di dalam doa. Para orang saleh Perjanjian Lama senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Para rasul berdoa terus-menerus setelah Yesus naik ke surga, dan doa menjadi bagian tetap dari ibadah Kristen bersama. Doa-doa ini bisa bagi diri mereka sendiri atau merupakan doa syafaat demi orang lain. Pada segala waktu, doa Kristen harus disertai ucapan syukur kepada Tuhan. 6. Pengakuan dosa jelas merupakan bagian penting dalam ibadah Perjanjian Lama. Tuhan telah menetapkan hari perdamaian bagi bangsa Israel sebagai saat pengakuan dosa nasional, hari pendamaian. Dalam doanya, pada saat menahbiskan bait suci, Salomo mengakui pentingnya pengakuan dosa.
Ketika Ezra dan Nehemia sadar betapa jauhnya umat Tuhan telah meninggalkan hukumnya, mereka memimpin seluruh bangsa itu di dalam suatu doa pengakuan dosa umum yang kusuk. Demikian pula, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan orang percaya untuk memohon pengampunan dosa. Yakobus menasihati orang percaya untuk mengakui dosa-dosa mereka satu terhadap yang lain. Melalui pengakuan tersebut, kita menerima kepastian akan pengampunan Tuhan yang murah hati. 7. Ibadah juga harus mencakup membaca Alkitab di depan umum serta pemberitaannya secara benar. Pada zaman Perjanjian Lama, Tuhan mengatur supaya setiap 7 tahun pada hari raya Pondok Daun, umat Israel harus berkumpul untuk mendengarkan pembacaan hukum Musa di muka umum. Contoh paling jelas dari unsur ibadah Perjanjian Lama ini terjadi pada masa Ezra dan Nehemia. Pembacaan Alkitab menjadi bagian tetap dari ibadah di sinagoge pada hari Sabat. Demikian pula, ketika orang percaya Perjanjian Baru berkumpul untuk ibadah, mereka juga mendengarkan firman Tuhan bersama dengan ajaran, khotbah, dan nasihat berlandaskan pembacaan itu. 8. Manakala umat Tuhan Perjanjian Lama berkumpul di pelataran Tuhan, mereka diperintahkan untuk membawa persepuluhan dan persembahan. Demikian pula, Paulus menulis pada jemaat di Korintus mengenai sumbangan untuk gereja Yerusalem. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu. Dengan demikian, ibadah yang benar kepada Tuhan harus menyediakan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. 9. Sebuah unsur unik dalam masyarakat Perjanjian Baru yang menyembah ialah peranan Roh Kudus dan berbagai manifestasinya. Di antara manifestasi tersebut, dalam tubuh Kristus terdapat karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, ungkapan-ungkapan iman yang khusus, karunia-karunia penyembuhan, kuasa-kuasa mujizat, nubuat, bedakan roh-roh, dan berbicara dengan bahasa roh dan penafsiran bahasa roh itu. Sifat karismatik ibadah Kristiani mula-mula selanjutnya dilukiskan dalam petunjuk Paulus. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Di dalam surat Korintus, Paulus memberikan prinsip-prinsip yang dengannya mereka mengatur aspek ini dari ibadah mereka. Prinsip yang paling berpengaruh ialah bahwa pemakaian setiap karunia Roh Kudus selama ibadah harus memperkuat dan menolong seluruh jemaat. 10. Unsur unik lainnya dalam ibadah Perjanjian Baru ialah penyelenggaraan sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus atau upacara memecahkan roti tampaknya dilaksanakan setiap hari sesudah hari Pentakosta dan kemudian sekurang-kurangnya seminggu sekali. Baptisan, sebagaimana diperintahkan Kristus, terjadi bila ada orang yang bertobat agar dapat ditambahkan kepada gereja. 11. Terakhir adalah dalam ibadah Perjanjian Baru, para murid-murid Yesus berkumpul bersama beribadah pada hari pertama setiap minggunya, yakni hari Minggu, dan mereka berkumpul pada hari itu untuk bersekutu bersama sebagai sesama orang-orang percaya. Persekutuan dalam satu roh akan menguatkan iman dan kerohanian para orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita melaksanakan ibadah kebaktian untuk Tuhan sambil bersekutu dengan orang-orang percaya seiman. Semoga Tuhan Yesus memberkati.